Welcome to Jakarta Marketing Week 2002, and please allow me to introduce our speaker from Thailand. There is Kun Nui and Kun Air. Please on the stage. Ya, terima kasih untuk speaker yang sudah naik ke atas panggung. Kami persilakan untuk Bapak Hermawan Kartajaya sebagai moderator. Silakan Pak. Ya, jadi saya akan khusus memoderatori acara ini. Pak Bakir, Pak Saman, mohon izin saya akan mulai saja talk show. Ya, ini. selamat sore Pak. Ini Dirut PT Pupuk Indonesia, holding dari seluruh pupuk, dan ini tadi Dirut Petrokimia. Jadi di Indonesia ada 6 ya Pak ya. 5 Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim, kemudian Sriwijaya, kemudian Kujang Cikampek, dan Kimia Gresik, dan Kaltim, Pupuk Kaltim. Ya 5. Bapak Bakir Pasaman adalah Dirut, CEO of all fertilizer in Indonesia. Dan Ibu Dr. Santi adalah perwakilan dari Kementerian Pertanian. Dan ini ada 2 orang Thailand, makanya MC-nya pakai pakaian Thailand. Ya. So I ask the MC dressing in Thai just for this session. You know? Thank you very much. Sini. Mana itu yang pakai pakaian Thailand itu, sini. Sini. Kamu pantas apa enggak? Sini. Kamu duduk situ aja. Di situ. Supaya dilihat-lihat itu ya. Very nice dress. Oke. So, ini panggilannya adalah Kun Nui. Kun Nui ini Pak adalah Chief Financial Officer, tapi sebetulnya the boss Pak, the real boss. Istri daripada the boss, the wife of the boss is always the real boss Pak, the real boss. And this is Kun R, panggilannya R, susah namanya Pak. Ya, R is Director of People Transformation dari perusahaan ini. Nah, tadi pagi sudah dilakukan Pak Bakir pertemuan antara mereka dengan tim teknis. Kayaknya tim teknis mulai dari 1 jam sampai 2 jam Pak. Ngobrol 2 hours already discussion, very effective, and already ask a lot of question about technical things, and they say that there is a possibility, big possibility that the throne and the experience of Thailand in the spirit of ASEAN can be shared with Indonesian farmers. Okay, good. How to distribute the solid fertilizer, not the liquid, the solid fertilizer, and the price also masuk Pak. Ini enak ngomong Indonesia ya Kak, ngono. Ya toh, the price is okay. Ya, so makanya tim dari Pupuk Indonesia mau diundang ke Thailand Pak, lihat lapangan. Oke, boleh, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Oke, he said okay, the team can go to Thailand. Ya. Thank you very much. Ya, Terima kasih. Kapkunka ya. ขอบคุณค่ะ Jadi tim okay, already okay, but the date, the boss, the husband will come on the 8th of June Pak. Will meet you and bringing the sample Pak of drone, and Alright. will be demonstrated in Indonesia. Oke, we will do in Petrokimia Gresik. We will do in Petrokimia Gresik. Wah, but very far Pak. No problem, just 1 hour flight. Bringing the drone to Petrokimia Gresik. So the director, the CEO asked you to for the drone, ya.
Jadi mau Yeah, didemonstrasikan. because the CEO of Petrokimia Gresik is here, Oh. so we have So, to he honor he decided the demonstration not in Jakarta, but in Gresik, near my hometown, Surabaya. So you must fly Only 1 hour flight. Okay. So Because over there is paddy field. So many paddy field. ini mau bawa sampel, Pak. So nanti bisa tolong diurusin juga. Gimana kalau sampel itu bea cukainya, Pak? Bea Ini cukainya. pertanian yang ini Pak, yang bisa bantu. Bea cukainya. Iya, dari pertanian we do the Pak. Ya. quarantine. We do the quarantine, Pak. Oh, di karantin. Jadi dari pertanian. Oh, Ministry of Agriculture will help for the custom. Wow. Thank you very much. ขอบคุณค่ะ Yeah. And if the team can go, if your team can go before 8th of June, it will be good, Pak. Okay, we can Yeah? arrange. We can arrange, yeah? On the early June, maybe. Okay, we can arrange. Yeah, can. Thank We you. can arrange, yeah? If Before you 8th go of June. before 8th of June, the Pak. staff can. CEO is very practical person. Yeah. I know him from when he was only director of PT Pupuk Altim, already action oriented. Yeah. Okay. So now, where is the video? Let's see the video of your drone first. Ayo Pak, please see the short video of how drone in Thailand share the fertilizer. Thailand is the country which states that the Thai kitchen world kitchen. This is because Thailand is present and abundant environment together with Thai farmers' efficiency. They have ongoing development which is the backbone of the country in order to support and develop the protection of the Thai farmers that we have established. The brand NAC Drone resists under Easy 2018 company. The company was established in 2018, which was originated from Mr. Asaruni Don Pastor, who is passionate about aerospace. This is leading to further research and development, promote true applications of aerospace technology into agriculture. And NAC Drone is the top leading drone company, which has a great number of units in Thailand. Our ultimate goals covers two aspects of development. First, we aim to develop Thai farmers' quality of life. The second goal is to develop technology for agricultural drone, unmanned technology for agriculture, and to expand to the marketing internationally. To be number one of agricultural drone in the region, with the head of sales and with the head of responsibility. This is what we mean. We have a wide range of products. For example, ME Drone Extra, Easy 4 Plus, Easy 5 Plus. In addition to our readiness for selling products, we are also ready in other aspects. We have the certificate for agricultural drone examinations, the certificate for drone instructors cooperating with Defense Technology Institute. The consequence of our commitment and determination in bringing better quality of life to Thai farmers as they can avoid direct interaction with chemicals. Also, they can save and control the cost of using chemicals up to 30%. The result is the higher effectiveness of products. Okay, Kun Nui, please explain a little bit about the drone. Please explain. เล่าเกี่ยวกับโดรนหน่อยบอกว่าบริษัทอัศวินเขาตั้งขึ้นมาเพราะอะไร The เล่าเกี่ยวกับโดรนนิดนึงบอกว่าบริษัทเนี้ตั้งขึ้นมาเพราะแพชชั่นของอัศวิน about the neck drone. Yeah, The- anything. anything about drone in Thailand. Yeah. The first, what I know is the neck drone is born from the heart of giving of the owner. They use the drone for the rescues, and then he want to help more people than the rescue. So he made the drone for the farmer because he saw the farmer got the chemical every day. So this is the way he can help more people more, and we make the drone and to be a neck drone now. Thank you.
Gunner, you want to add something? Yes, as her mentioned, our founder has passionate about rescue the people. First of all, he volunteered since 16 years old for the rescue disaster. But he think that farmer has in Thailand, the young generation don't want to be a farmer anymore, and the farmer also cannot sell their product in the high price. So he think the drone will help the farmer. So this company just born just 3 years, but grow up very fast because Thailand see that government support on the education about the technology for the farmer. So that's why this is a key thing. But technology is the one of thing. The second one is we think is very important is about people. So that's why I take care for people transformation. We have to educate the farmer about how to use the technology. We set the unmanned technology institute to train the teacher of pilot and train the farmer to familiar with the technology. That's what we done. Ya Pak, jadi katanya di sana kan memang pertaniannya durian montok apa kan maju dan memang apa drone sudah dipakai untuk pupuk cair dan sekarang sudah untuk pupuk solid. Dan yang mungkin yang kita perlukan adalah pupuk solid, Pak. Pupuk solid, ya pupuk solid. Dan saya udah bicara sama Pak CEO, Pak Dirut panjang lebar ya. Waktu itu saya datang sendiri dan ini memang lanjutannya tadi pagi, Pak. Dan sekarang tanggapan dari Bapak untuk selanjutnya gimana ini, Pak? Kalau tadi sudah dijelaskan PT Pupuk Indonesia itu kemana sudah macam-macam, Pak. Pupuk Indonesia sudah tahu lah, luar biasa. Dan petani itu UKM sebetulnya, Pak. Petani itu UKM lah. Saya punya concern terhadap small business. Dan di Kementerian Pertanian makanya kerjasama sama kita untuk pendidikannya. Ya, sekarang juga kita mau bantu turunnya. Bahkan ini Korea Testing and Certification. Ini Kim Yun Wan adalah perwakilan di sini. Pupuk Indonesia sudah mengekspor pupuk kita ke Korea. Dan supaya mantep nanti disertifikasi sekalian, Pak. Ini perwakilan resmi dari KTC di Indonesia dan teman saya komisaris utamanya akan datang. Jadi Chairman of KTC of Korea welcome to Indonesia. Saya atur ketemu Bapak nanti. Jadi saya memang selalu support, Pak. Bapak sebagai teman lama juga. Makasih Pak Hermawan. Jakarta CMU Club, Pak, anggota Jakarta CMU Club. Bapak ini orang marketing, ini CEO tapi CMU. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore semua teman-teman. Good afternoon. Thank you very much. I think this is good opportunity that maybe we can explore together because your experience maybe about the liquid fertilizer with drone already successful and then it is adopted by the farmers, right? This is nah ini di Indonesia, sorry I will bahasa Indonesia ya, campur-campur ya, lebih mix ya. Saya rasa kalau di Indonesia mungkin kita memang harus mulai mengembangkan pelayanan jasa pemupukan. Ini yang bisa menjadi bisnis baru daripada di Indonesia. Kalau di Amerika, in United States, there is a services company who can provide the services for the pemupukan, for the farming, right? But in Indonesia, this is still, I cannot find because all the farmers are very busy with their things, and then I think to operate the drone need some expertise and education and then some skill and everything. That's why I think yang teman-teman yang dari mungkin dari Pul Banten itu bisa membantu mungkin bisa jadi pengusaha supaya bisa mengoperasikan drone ataupun membuat perusahaan-perusahaan jasa pemupukan ke depannya. Jadi kita ada peluang
Karena kalau di Amerika, memang ini ada perusahaan jasa pemupukan ini. Nah di Indonesia ini belum ada. Nah nanti kita akan membangun berbagai macam kios ya, beribu-ribu kios. Seperti yang mungkin kalau sekarang Pertamina kan punya pom bensin di mana-mana. Nah nanti ke depannya sesuai dengan permintaan dari Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Masyarakat ya, dari masyarakat, juga dari DPR, dari BUMN, bahwa pupuk ini harus ada di semua tempat. Nah kalau selama ini kan pupuk ini kan kita selalu memakai pupuk subsidi. Nah kita coba sekarang pakai pupuk non subsidi. Nah kalau pupuk non subsidi ini perlu kios-kios baru. Nah ini kalau misalnya nanti teman-teman mau jadi pengusaha untuk membuka kios-kios baru, ini sangat baik. Dan kalau di situ di dalam kios itu ada nanti kita tawarkan juga, bukan hanya menjual pupuk, tapi jasa pelayanan untuk pemupukan, seperti itu. Ya kira-kira demikian mungkin Pak Hermawan yang bisa saya tawarkan kepada teman-teman semua. Terima kasih Pak Hermawan. Sorry. Ibu Santi sekarang, gimana? Oke, terima kasih Pak Hermawan. Thank you for the opportunity to have a talk in this prestigious event in this afternoon. Tentu saja saya ingin menyampaikan bahwa saat ini pertanian di Indonesia menghadapi tantangan. Salah satu tantangannya adalah regenerasi petani. Now we are in Indonesia face the challenge. One of the challenge of the farmers regeneration, because mostly of the farmers in Indonesia are in the old age, yeah. That's why we are trying to push. We give training, we give opportunity, we try to change the mindset of the young generation to work in agriculture. And this is one of some of our students in our agriculture polytechnic from Bogor. We have 7 polytechnic in all around Indonesia, and we are working in vocational studies on agriculture. It means that they are working in practice, yeah. And if we are trying to match with the character of the young generation, they are engaged with the technology. They are engaged with the mechanization. And I think if we are trying to push them, change their mind, that agriculture is prestigious. Agriculture is clean, using the mechanization, using the drone, for example. So they will be interested in working in agriculture, and then they could have the benefit for working in agriculture. Because some of our youth entrepreneur, young entrepreneur, for example, also here in this event, for example, they already have income, the big income, yeah. This is more than income for the government employee, for example. So it is really far away from the thing that farmers is a poor, farmer is a small scale, yeah, and also doing conventional. So I think our student also could have opportunity to work with you, for example, and then they could practice the new technology, digitalization, and it will change their mind, keep working in agriculture. Ya, terima kasih Ibu. Pak Bakir, sekarang saya. Sekarang kalau nanti drone gitu ya, dipakai untuk cair maupun solid, itu kalau menurut perhitungan, saya tadi pagi tidak ikut tim teknis ya, itu memang akan terjadi peningkatan produktivitas ya. Dan pupuk ini sebetulnya tidak berkewajiban untuk hulu sampai hilir ya, sampai jadi di pertanian. Tapi kayaknya kenapa kok Bapak ini sangat aktif dari hulu sampai hilir? Ini memang program BUMN ini kayaknya ya, Menteri kita ini sangat agresif. Gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan dikit mengenai program makmur dan sebagainya Pak. Jadi teman-teman ya, jadi kalau kebutuhan pupuk subsidi ya, pupuk subsidi itu sekitar 24 million ton
ya kan? And then the government only can support and only can provide 9 million tons. So we have the lack of the supply for the subsidy around 16 million tons. Then we have to provide it through the commercial fertilizer. So this is the challenge of the country that we have to prove, that the fertilizer always available in every place and have to be in the capability of the farmers to purchase. The problem is the subsidy fertilizer only cost 2,250 rupiahs, while for the non-subsidy is maybe 3 to 4 times. So in this case, we have to increase. I mean, we have to use the commercial fertilizer, but we have to increase the productivity of the land. So if 1 hectares of the farm only can produce normally average 5 tons per hectare in Indonesia, we have to increase it maybe double by utilizing the commercial fertilizer with the modern technology. But finally, the final product can be double. And then the farmer have the capability to buy or to purchase the commercial fertilizer. Therefore, this is, I think, BUMN, state-owned enterprise, Pak Erick, has a program on it. It's called Program Makmur. Program Makmur. Jadi program Makmur ini memang programnya BUMN. Ini menciptakan, we have to develop the ecosystem. Di dalam ekosistem ini ada financingnya, ada off-taker, we have financing, we have insurance, and then we have the supervision for the ini ya. And then with the targeted that we have the target that to increase the productivity of the farmer. Ini yang I think this is and of course in this to reach this we have to use the technology. One of the technology that we have to consider is utilization of the drone. So this is I think not I think many because I think for the what we call the student yang muda-muda ini tentunya kan tertarik kepada teknologi yang jadi pertanian yang syarat dengan teknologi ataupun digital dan lain-lain sehingga Anda bisa menjadi petani yang baru untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Sehingga Pak Menteri Pertanian akan senang. Nah ini bosnya Bu Ida akan senang karena produktivitas akan meningkat. Ya saya rasa itu saja ya. Pak ini Pak Hermawan, terima kasih Pak Hermawan. Bu Santi mau nambahin, ini siapa? Saya tanya dulu komen dari ini student. Ya, ayo sini. Okay, I think technology for us is a must. Yeah. Nowadays we have to engage with the technology. Using the technology, we can do effectively, we can do efficiency, and we can improve productivity. Mohon izin bertanya Bu. Saya akan izin bertanya kepada khusus ke Bapak Ahmad Bakir Pasaman. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak terkait jasa pemupukan Bapak. Namun faktanya di lapangan, yang pertama adalah teknik pemupukan di Indonesia yang belum merata dan dengan jenis tanaman yang berbeda. Begitu. Menurut Bapak, jika ini dikembangkan, bagaimana sih Pak yang baik jasa pemupukan itu? Kemudian, kenapa sih Pak masih ada kelangkaan pupuk di Indonesia? Terima kasih. Wah ini anak muda kritis Pak. Ini udah mulai ini politisi muda. Baiklah, jadi gini ya, jasa pemupukan kita karena gini, kalau untuk pupuk subsidi itu kan semuanya memakai komposisi yang fix 50,
15, 10, 12 untuk NPK. Kalau di negeri luar ya, NPK itu mereka mixture sendiri loh. Mereka kalau misalnya Anda pergi ke Amerika ataupun ke ini, itu mereka bikin NPK dengan mixture sendiri dan nanti komposisi NPK-nya itu disesuaikan dengan hara tanah. Tentunya kita akan menuju ke sana ke depannya. Dimana kalau memang tanaman itu membutuhkan more P atau lebih, artinya P yang lebih atau K yang lebih, itu kan bisa disesuaikan. Nah ini memang nanti kalau untuk pemupukan pakai pupuk komersil, kan tidak ada yang baku bahwa harus menggunakan 15, 10, 12. Kalau Bu Ida tahulah bahwa kalau kita mau tanah apapun, mau pertanian apapun, kalau kita pakai NPK yang disuplai dari Petrokimia Gresik, karena Petrokimia Gresik adalah ini semua sole supplier daripada NPK Pak, Raja NPK, itu hanya memproduksi 15, 10, 12. Tapi kalau komersial komposisinya bisa macam-macam. Nah itu jadi nanti disesuaikan dengan hasil kebutuhan dari agronomis. Kedepannya harus begitu, supaya produktivitas meningkat. Nah kenapa masih ada pupuk langka? Wah ini pertanyaannya politik nih. Pupuk langka itu ya, kita harus lihat, saya bukan, kalau pupuk langka itu, tadi kan kita lihat, subsidi itu kebutuhannya Pak Mentan tuh perlu 24 juta ton. Tapi kondisi dana negara, ya anggaran negara, itu nggak cukup untuk beli 24 juta ton. Karena kalau 24 juta ton, negara harus menyiapkan pupuk subsidi, anggaran subsidi sekitar lebih dari 60 triliun. Sementara anggaran pemerintah itu cuman punya 25 triliun. Sehingga hanya bisa cukup untuk 9 juta ton pupuk. Nah ini memang kita mau coba tambah, Pak Menteri Pertanian berusaha nih menambah anggaran ini. Lagi negosiasi terus dengan Bu Ani, Bu Sri Mulyani. Siapa tahu dikasih, supaya pupuknya itu. Nah persoalannya, petani itu yang teriak langka itu kan petani yang kehabisan pupuk subsidi. Nah sekarang kalau misalnya kebutuhan 24, pemerintah cuma bisa menyiapkan 9, pasti langka nggak? Pasti langka kan? Nah, itu yang jadi persoalan nih. Nah karena pupuk subsidi itu nggak cukup, maka kita harus siapkan pupuk komersil. Tapi kalau kita siapkan pupuk komersil yang harganya mahal, petani nggak bisa beli, kan susah. Oleh karena itu tadi, nah ini kebetulan Pak Erik, Menteri BUMN bikin menteri ini. Jadi kompak nih antara Menteri Pertanian dengan Menteri BUMN untuk membangun pertanian Indonesia yang lebih maju dengan adanya program Makmur. Gitu ya. Jadi maksudnya kalau pakai pupuk komersil pupuknya lebih mahal, tapi kalau produktivitasnya meningkat. Naik, ya itu break even kan, akhirnya balik lagi gitu loh. Ayo yang perempuan sekarang. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Perempuan. Terakhir ini perempuan. Pak laris Bapak, perempuan sekarang. Anak buahnya Bu Santi ini ganas-ganas memang. Selamat sore Bapak dan Ibu yang terhormat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Winnie Listia Samosir. Saya dari mahasiswa Polbantan Bogor. Izin bertanya, tentu saja dalam pertanian itu tidak terlepas dari yang namanya peternakan. Peternakan juga ambil alih di dalam pertanian Indonesia seperti itu. Nah, apakah seperti pemanfaatan pupuk kandang untuk sebagai inovasi terbaru menjadi pupuk solid itu apakah menjadi inovasi terbaru dan apakah sudah ada di Indonesia seperti itu? Dan kemudian untuk pemanfaatan teknologi yang terbaru ini bisa digunakan di dalam peternakan, contohnya apa saja Bapak? Dan untuk mahasiswa atau petani milenial nantinya yang akan menjadi petani-petani muda generasi selanjutnya, untuk pemanfaatan teknologi ini bagaimana cara kami dapat menginformasikan juga kepada petani-petani yang mungkin yang saat ini sudah menjalankan pertaniannya gitu Bapak, dan juga peternakannya. Itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Baiklah, makasih. Wah ini agak ini juga nih, ini cerita tentang pupuk kandang ya, pupuk hewan ya, pupuk ininya. Ini kebetulan di sini ada Dirut Petrokimia Gresik yang memang mengkoordinasikan masalah pupuk ini. Jadi saya minta Pak Dwi Satrio untuk menjawab. Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih ya mengenai pupuk organik atau terkait dengan peternakan ya.
kami sudah membuat close ekosistem ya, di mana ini percontohan yang nanti bisa kita perluas ya. Jadi kami mengelola membina peternak ya. Ini lengkap ini peternak. Hasilnya atau artinya pertumbuhannya kami kawal ya. Itu ada untuk bisa menggemukkan itu kami kawal ya. Kemudian produknya tentunya kalau produk pertanian oke ya. Tapi yang lainnya itu bisa mohon maaf ya, ini untuk kotoran ternak itu kita jadikan pupuk organik ya. Kemudian juga sebagian untuk biogas. Nah, biogas ini juga ini untuk apa? Untuk tanaman obat di situ, toga ya itu ya. Untuk tanaman-tanaman yang bisa untuk farmasi itu ya. Itu hasilnya itu kita kelola. Nah, kemudian peternak itu sendiri ya kami lakukan sekarang ini pertanian juga kita harus lihat adanya asuransi, kebutuhan asuransi. Jadinya ada close sistem ya. Kami mensupport untuk untuk bagaimana ternak itu bisa tumbuh lebih bagus. Kemudian off-take ya, kami juga melakukan off-taking ya. Kemudian hasil lainnya itu kami kelola untuk bisa lebih menghasilkan. Kalau peternak tersebut itu ada kerugian karena ternaknya mati karena satu hal ya, itu ada asuransinya. Nah ini bisa kami kembangkan. Ini adalah dengan itulah kami akan mencoba untuk juga bergerak atau membina terkait dengan peternakan. Untuk pupuk organik petrokimia sudah seluruh Indonesia ini. Terima kasih. Ini kebetulan ada petani milenial, Bu Santi. Petani milenial datang ini. Oh iya, Nah, Mbak ini Jatu dan sekjennya petani Mas milenial. Wijal. Mbak Jatu tadi ngintip dari situ. Malu-malu orang Jogja kan malu-malu gini. Iya toh? Nah, Mbak Jatu ini tentang rencana kita sharing spirit ASEAN. Thailand ini kan memang whether you like it or not memang bagus ya. Durian montong segala macam ya. Nah ini produktivitas ini mau ditingkatkan oleh pupuk Indonesia, terutama penyebaran pupuk dari liquid ke solid juga. Kalau bisa pakai drone toh, pengalaman dari Thailand, makanya 2 orang dari Thailand ya toh. Sampai MC-nya pakai Thailand juga ini hari ini ya kan? Ya, gimana? Menurut pendapat Anda sebagai perwakilan petani milenial, copot dong maskernya supaya kelihatan cantiknya. Terima kasih. Berdiri dong. Ya, terima kasih Pak Hermawan, yang terhormat Bu Santi dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ahmad Bakir. Punten. Sawadee-ka. สวัสดีค่ะ Chanche Jatuนะคะสบายดีไหมคะ สบายดีค่ะ I was in Kansas University before, so I was there, and I learned that Thailand is always in ASEAN is really growing with the IT, drone, and another kinds of technology. So I would like to say thank you very much that invited to this very wonderful event that in PEPI, teman-teman Pulau Bangtan. Wah, luar biasa sekali ya. Ini adalah masa depan bangsa Indonesia. Saya sangat bangga dengan adanya acara ini, terutama pembina kita Bu Arsanti juga ini terus mendukung gitu ya. Saya sedikit cerita tentang, saya dulu pernah kuliah di Thailand di Kasetsart. Memang di sana itu, I was in Kasetsart on 2012. So I really invite in Thailand because in my classmate, they are really different because they have like entrepreneurship skill. And on that time, I learned about the IT, drone, and also another kinds of technology. Like I was there, I learned about how to create the bioagent. And it's really good because why? We need to learn from another country because in the future, we need to compete not only for Indonesian people, but for feeding this hunger world. So from that one, I learned that when I was in Thailand, I keep the good insight for technology and I become the exporter. I try to grab the opportunity from Thailand. Kenapa sih kok kita bisa kita itu negara agraris, tapi sebenarnya hanya kurang sentuhan sedikit
dan juga kesungguhan dari teman-teman mahasiswa. Bayangkan pada saat waktu saya kuliah, teman-teman sekelas saya ke sawah pakai Mini Cooper, pakai BMW, seperti itu. Dan saya tuh tanya gitu kan, why? Kenapa kita nggak bisa gitu? Dari situ saya belajar begitu. Jangan patah semangat, karena apa? Teman-teman itu kedepannya punya insight yang menarik dan harus diimplementasikan begitu. Pada saat tersebut saya tanya mereka apa? Yang satu Raja Pupuk di selatan Thailand, Pak. Yang satu lagi dia punya nursery and they have like a culture anggrek, Pak. Mereka ekspor. Nah dari situ saya mencoba, ya udah kalau gitu aku pulang aku jadi eksportir. Dan ekspor apa? Aku kebetulan waktu itu ekspor buah dan sayur. Kenapa? Karena di Thailand bagus, Pak. Saya harus bisa. Dan akhirnya saya punya sister company, Pak, sama Belanda, dan juga saya belajar di Thailand. I was in Fresh Partner Asia. Ya, so buat teman-teman, terima kasih Pak Hermawan juga. Ya. Ini bagus sekali, IT, drone terutama ini Ya. adalah masa depan, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. She was studying in Thailand. That's why we meet again after this. Jangan pulang ya habis ini. Mas, mau kasih komentar sedikit. Petani milenial, kasih semangat dong sama Pol Bantan itu. Supaya kaya, naik BMW ngono lho. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Arsanti, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan yang saya hormati dari Thailand, teman-teman Pobangtan yang saya cintai dan banggakan. Iya, perkenalkan nama saya Ahmad Fahrijal. Berbeda dengan Kak Jatu. Kak Jatu ini udah berangkat ke Thailand. Saya warga asli Jakarta. Anak kelahiran Jakarta yang memang Jakarta tidak diprioritaskan untuk pertanian. Tadi di belakang ditanya, memang Jakarta masih ada pertanian. Saya katakan sekali lagi, Jakarta masih punya petani muda. Dan Jakarta akan masih ada pertanian sampai kapanpun. Usaha saya kebetulan di hortikultura, Pak. Di pembibit tanaman buah-buahan. Nah, ekspor ke Thailand. Dalam hal ini masih bergantung kepada eksportir. Kita kirim ke eksportir, eksportir yang kirim. Jadi Kemana? bibit. Kemana? Itu nggak ke Thailand, Pak, tapi ke Malaysia dan Singapura. Gitu. Dan alhamdulillah yang kita perbanyak adalah plasma nutfah asli Jakarta. He is exporting to Singapore and Malaysia. Ya. Exporting to Singapore and Malaysia. Ya, jadi ini yang perlu saya garis bawahi adalah pertanian bukan hanya tentang bagaimana tentang ekonomi ataupun pemasaran, tapi pertanian itu tentang kultur. Itu yang sudah hampir hilang. Kulturnya, gotong royongnya, kemudian musyawarahnya itu yang hampir hilang. Dan kita di Jakarta sudah tidak punya lahan pertanian yang seperti teman-teman di daerah, tapi kita punya jiwa kultur kita masih ada. Itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan masih terjaga kulturnya dan kita masih petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please say something for ending the session. Okay. Now 6:15 already. Yes, first of all, thank you Kun Hermawan, terima kasih, and thank you. I heard a lot of and learned a lot of information from Indonesia, and this is my first time. I heard a good strategy from the young generation to be a farmer in the future. And I also met the people from the Pupuk. They are very smart, and you have the smart team in Indonesia. I think the collaboration is very important for the spirit of Asia. We can share something, we can share some information and collaboration together. I hope so. Thank you very much. Pak Bakir, ada yang mau disampaikan terakhir? Terima kasih. Nanti Pak Hermawan, mudah-mudahan kerjasama, the cooperation between Thailand and us maybe can be realized. Ya, I wish we can realize this cooperation. And then yang penting juga, saya memberikan semangat nih kepada para petani milenial. Nanti teman-teman dari Pupuk, milenial Pupuk, ketemu dengan petani milenial, mungkin akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Karena nih saya ini supaya jangan salah persepsi. Mohon maaf nih Pak, sebentar minta waktu ya. Tidak apa-apa Pak.
Saya Nggak apa-apa. kalau di pabrik pupuk, di perusahaan pupuk itu, jangan kaget kalau sarjana pertaniannya itu sedikit sekali. Ini nggak akan lebih dari seluruh pabrik pupuk ya yang ada, pupuk Indonesia maupun anak-anak perusahaannya seperti Petro, Pupuk Kaltim, Kujang, PIM dan Pusri. Kalau dijumlahin nggak akan lebih dari 50 sarjana pertaniannya. Tapi kalau ditanya sarjana teknik kimianya ada berapa, mungkin ada 1000. Sarjana mesin mungkin ada 500. Sarjana teknik fisika, teknik kimia. Karena memang kami ini dibangun untuk industri. Nah, kami mengemban memakai nama pupuk. Ya memang ini karena pupuk industri. Nah, oleh karena itu kami ingin lebih dekat ke pertanian, apalagi dengan para petani milenial yang menguasai teknik-teknik pertanian modern, dan kita akan sama-sama membangun untuk pupuk Indonesia yang lebih maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, last sentence. Oke, terima kasih Pak Hermawan. Jadi kesempatan yang luar biasa, Pak Hermawan sebagai connecting. Tambah hot ya ternyata. People, connecting people. Ya, we are connecting everyone, Pak. Yes, that's true. Dan tentu saja memberikan semangat kepada anak-anak muda, para penerus pertanian ya, di masa yang akan datang, di mana memang pertanian masih menjadi tulang punggung dan pertumbuhan ekonomi di negara kita ya. Jadi semangat, pertanian itu prestisius. Being a millennial farmers is actually a prestigious one. So don't hesitate to be a millennial farmers because they will have profitability and also support the economic growth of Indonesia, because mostly Indonesia still agriculture sector is dominant. Thank you. So, on the 8th of June, his boss, his husband will bring the sample, the drone from Bangkok to Jakarta, and from Jakarta airport direct by land transportation to Gresik, Pak. Ya, to Gresik direct, but we don't want to do land transportation, we fly, Pak. We fly to Surabaya and do the demonstration in Gresik ya. This is already approved and the Ministry of Agriculture will have for the quarantine. Ya, oke Pak, terima kasih. Ambar, silakan ditutup acara yang indah ini. Silakan. Ya, barusan kita saksikan sesi dari Bapak Hermawan Kartajaya dan para speaker yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk para audiens juga semuanya untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, dengan rekan saya, Atinus silakan. Oke, baik, terima kasih. Ini tadi sesi Unnamed Farming Vehicles dan kita akan memberikan Certificate of Appreciation untuk seluruh para panelis. Di sesi ini kami mohon Pak Hermawan Kartajaya berkenan untuk memberikan Certificate of Appreciation. Mbak, ini dong. Baik, kami mohon untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Dr. Ida Widi Arsanti, Bapak Ahmad Bakir Pasaman, Kunwirapat, dan juga Rosunan Kosomput berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya. Silakan.
untuk beberapa tamu VIP yang lain yang di-invite. Duta untuk Baik, silakan diabadikan terlebih dahulu momen dan tetap di Jakarta Marketing Week karena sesaat lagi kita akan meneruskan dengan Quarter Life Crisis Problem. Prepare your career with professional HR. Baik, sekali lagi berikan aplaus untuk para panelis di sesi Unnamed Farming Vehicle. Terima kasih atas partisipasi di Jakarta Marketing Week 2022.